Yo para kabare, Tempriki admin badhe ngelanjutaken alur cerita anime yang banyak banget kalian request nih. Yaitu Otonari no Tenshi sama season 2. Katanya sih di season 2 kali ini bakal menceritakan hubungan Amane dan Mahiru yang makin intens, makin lengket, dan makin ya gitulah re. Makanya bagi kalian yang belum nonton season satunya, mustahil sih kalian bisa langsung klik link di deskripsi supaya bisa mengikuti alur cerita nanti. Cus, pasti kalian udah gak sabar lagi menunggu alur cerita kali ini. Ya udah, langsung aja ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, ritual para wibu jawir. Mari kita katakan password kesayangan kita bersama-sama re. 1, 2, 3. Kepesing. Hehehe. Kisah 1. Cerita dibuka tiba ke hari yang cerah. Amane menunggu seseorang yang datang. Yup, itu adalah Shina atau Mahiru. Tapi kali ini kita panggil saja Mahiru. Dan nih Mai kisah di pagi hari udah bikin salting aja nih. Kepesing. Woi Cak, baru mulai Cak. Loh, kue sopo anjir? Aku Sugeng Cak. Walah Sugeng toh. Oke lah lanjut. Nah, bagi kalian yang sudah lupa, di sini mereka berdua itu baru saja berpacaran dan Mahiru adalah cinta pertama yang ada di hidup Amane. Dan admin sih. Alah Cak, lu menghalu mulu, kasihan Waguri tuh. Balik ke video. Mereka berdua mencoba bermesraan, tapi ketika Mahiru mau menyandarkan kepalanya ke Amane, Amane menolak. Bukan karena gak mau re, tapi karena ia gugup. Waduh, si bro gugup tingkat dewa nih re. Bahu admin nih nganggur nih. Tapi Mahiru di sini gak sanggup menahan perasaannya. Dia pengen mengikuti kata hatinya, pengen lebih dekat seperti seseorang yang sedang berpacaran. Sedangkan di sini Amane malah bingung. Sebenarnya orang pacaran itu ngapain aja? Jujur sih, admin juga kadang mikir gitu, re. Dan karena ini adalah pengalaman pertama Amane, Mahiru bilang kalau orang pacaran biasanya gandengan tangan. Namun itu udah biasa. Liburan, udah biasa. Main bareng, kegiatan mereka biasanya. Bahkan pelukan tiap pagi juga udah rutinitas mereka berdua. Lah, terus apa dong Cak? Ya, admin pun nggak tahu Kang Sugeng. Sebab itu dikarenakan mereka ini udah kayak pasangan sebelum resmi berpacaran. Jadi ya, mereka gak mau ribet soal status. Mereka akan tetap melakukan hal yang biasanya mereka lakukan. Tapi kali ini mereka akan sering menghabiskan waktu bersama dan bergandengan tangan. Karena mereka hidup bukan dari standar TikTok. Jadi hidup mereka ya hidup mereka sendiri. Makanya Amane berusaha ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya ke Mahiru. Dan itu bikin Mahiru bahagia banget. Bikin iri aja nih orang berdua. Dan di hari Senin nanti mereka bakal berangkat sekolah bareng. Dan singkat cerita, hari Senin pun tiba. Pagi-pagi Amane udah bikin Mahiru salting brutal nih re. Alamak, kepesing. Dan kali ini Mahiru menyuruh Amane buat ganti gaya rambut, gak kayak dulu. Meski ada rasa sedikit cemburu ketika ada cewek-cewek yang melirik Amane, tapi di sisi lain pas melihat Amane sekarang lebih tampan dan itu adalah miliknya, Mahiru menjadi bangga. Lalu mereka pun berangkat sekolah bareng sambil bergandengan tangan. Alhasil itu membuat semua siswa yang melihat itu pun kepo, termasuk juga si Chitose atau Chi. Dan karena Chitose juga hubungan mereka bisa sejauh ini, makanya Mahiru pun berterima kasih kepada Chitose. イチャイチャしてて意識してないよ。関係よくつけた立役者と言って苦しくないぞ。
Di kelas, teman-teman Amane juga ikut merayakan hubungan mereka berdua yang akhirnya terbalaskan. Dan benar saja, gara-gara Amane ganti gaya rambut, ciwi-ciwi di kelas langsung pada terpesona sehingga mereka langsung kepo dengan Amane. Di situ Mahiru pun menceritakan awal mula hubungan mereka berdua sambil senyum-senyum sendiri. Dan dia juga pengen pamer dikit tadi dengan menggandeng tangan Amane pas berangkat sekolah. Alamak, pamer mulu. Tapi di saat mereka debat kecil itu, disitulah teman-teman sekelas malah salting brutal. Wen ya admin wen. Dan situasi semakin parah ketika Amane tiba-tiba ngepat-pat kepala Mahiru. Sontaklah satu kelas langsung salting brutal. Kepeseng lagi nggak tuh? Woi, udah woi, kepesingnya woi. Setelah itu, suasana kelas jadi semakin ramai. Selain itu, para ciwi-ciwi senang karena cewek yang mereka takuti ternyata sudah ada yang punya. Yang artinya pasar cowok jadi terbuka. Sebab dulu Mahiru dijuluki sebagai bidadari kelas. Di situ Amane datang karena ada seseorang yang menyebut namanya. Mereka di situ langsung menutupi pembicaraannya. Tapi Mahiru bilang sebenarnya ia sangat senang karena cuma Amane saja yang menganggapnya sebagai cewek biasa, bukan bidadari yang jatuh dari langit. Dan admin aslinya juga mikir gitu kok, Rek. Alah, Cak, mana ada lu mikir gituan. Lalu pas istirahat, Amane makan bekal buatan Mahiru dan tentu rasanya sangat enak sampai bikin teman-temannya iri. Tapi tanpa sadar, mereka berdua malah bermesraan lagi. Kepising. Di situ juga ada satu pasangan lagi yaitu Chitose dan Itsuki. Dan singkat cerita, hari panjang itu pun selesai. Walau hari ini banyak tatapan iri ke arah Amane, tapi ya namanya juga dapat jackpot bidadari, ya harus siap dengan resikonya. Dan keuntungan mereka mempublikasi hubungan ini adalah mereka nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi, sehingga mereka bisa santai belanja bareng, jalan bareng, dan liburan bareng. Lalu beberapa hari kemudian, Amane heran dengan Mahiru karena entah kenapa dia jadi lebih populer dibandingkan sebelum mereka berpacaran. Itsuki di situ bilang kalau Mahiru dulu seperti bidadari yang sulit didekati, tapi setelah berpacaran dengan Amane, aura Mahiru menjadi lebih lembut. Sebaliknya, Amane juga berubah, kata Chitose. Dulu aura Amane itu kayak orang nolak, susah didekati, tapi sekarang Amane menjadi lebih ramah dengan orang lain. Dan itu juga bagian dari janji Amane ke Mahiru untuk enggak menutup diri lagi. Lalu ketika Mahiru datang setelah selesai dengan urusannya, Chitose di situ pamit pergi sambil memberikan makanan sebagai tanda terima kasih karena sudah membantunya. Dan Mahiru di situ jelas kepingin memakannya. Di situ akhirnya mereka berdua pun kembali bermesraan, berpelukan, dan saling mengucapkan terima kasih. Karena kehadiran satu sama lain itu membuat mereka berdua berubah menjadi versi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. それを言うなら一緒に過ごしたからですね。そうですよ。 Kisah 2. Lalu scene melompat ketika mereka berjalan pulang saat hujan turun. Di waktu itu Mahiru agak risih nih karena hujan bikin rambut mereka basah dan susah untuk diatur. Tapi Amane di sini malah suka banget sama suasananya karena dulu saat pertama kali mereka bertemu juga saat hujan, seperti sekarang berdiri di bawah payung yang sama, yang dimana itu membuat kenangan masa itu terasa hangat. Tapi ya ada alasan lain, karena bakal ada banyak diskon gede-gedean karena nggak banyak orang yang membeli. Lalu sesampainya di rumah, Amane mengungkit kejadian di sekolah tadi. Waktu pelajaran olahraga, para laki-laki ngobrol sesuatu yang cukup seru. Di situ Mahiru kepo, tapi Amane agak gugup karena sebenarnya mereka lagi ngomongin Mahiru. Tapi Mahiru gak keberatan kok kalau Amane tidak mau bercerita, karena menurutnya mencintai itu bukan berarti harus tahu semuanya, sebab perasaannya akan tetap sama kok. Waduh, mindset my calon bini idaman banget nih ya Allah.
Lalu kita melompat lagi. Sepulang sekolah, Mahiru bilang kalau hari ini mereka nggak bisa pulang bareng karena Mahiru akan keluar membeli sesuatu. Tapi Mahiru juga memperingati Amane untuk tidak pulang bareng cewek lain. Tentu itu karena cemburu. Dan ketika pas Amane mau menenangkan Mahiru, ia melirik ke samping. Waduh, diawasin nih. Alamak. Ternyata alasan Mahiru keluar karena dia dan Ci akan mau beli baju renang. Dan itu bikin Amane heran. Soalnya Mahiru menghindari banget soal berenang. Bahkan mapel wajib di sekolahan renang pun dihindari. Makanya Amane cuma bilang untuk jangan cari yang terlalu terbuka. Tapi sayangnya Tante Mahiru kita ini gak mau dengerin dan malah mau meminta saran ke Ci saja. Alhasil Amane yang khawatir dengan Mai bininya pun langsung menelpon Ci. Panik dikit gak ngaruh sih. Kemudian saat di rumah Amane, awalnya Amane mengira Mahiru sudah kembali ke kamarnya. Tapi ternyata dia masih ada di ruang tamu. Dan Mahiru lagi-lagi salting brutal nih Re. Karena melihat Amane yang gak pakai baju di depannya. Dan alasan ia menunggu Amane karena ia ingin ngobrol sesuatu. Dan Amane pun menyeletuk, kalau lihat aku kayak gini saja belum biasa, bagaimana nanti kalau Amane pakai baju renang? Mahiru nggak ngelak sih, karena belakangan ini Amane terlihat lebih good looking, yang tentu bikin Mahiru terus salting sendiri. Alamak, kepesing. Ditambah lagi tiba-tiba Amane memeluknya dari belakang. Alamak. Amane bilang kalau dia melakukan ini supaya mereka terbiasa, biar nggak terus-terusan canggung seperti ini. Tapi Mahiru menjelaskan, ia bukan gak nyaman, cuma malu saja. Karena sebenarnya Mahiru pengen banget menyentuh tubuh Amane yang seperti roti sobek itu. Bahkan ini pertama kalinya Mahiru memegang tubuh cowok selama ini. Dan karena udah nggak tahan, Amane pun memeluk Mahiru. Dan Mahiru ya nggak risih loh, tapi yang penting nggak menggelitik saja katanya. Tapi Amane bilang kalau posisi ini cukup berbahaya, takutnya mereka gak bisa nahan diri. Tapi tenang kok, Amane kali ini gak bakal macam-macam dengan Mahiru. Lalu ketika mereka duduk berdua, Mahiru bilang kalau kejadian tadi itu bukan bikin dia risih, cuma malu dan sedikit berharap ciuman dari Amane. Karena Mahiru pengen mendapatkan cinta lebih banyak dari Amane. Apalagi Amane itu adalah tipe cowok idaman banget, pendengar, penyayang, dan ya badannya bagus banget. Makanya Amane pun mencium pipi Mahiru. Tapi itu belum cukup dong. Mahiru berbisik, kalau dicium pacar sendiri, cewek mana bisa menolak ya kan? Akhirnya Amane bilang kalau dia mulai kebablasan tolong dihentikan. Waduh, mau diapain ini, Cak? Tenang Sugeng. Di situ tiba-tiba Amane menggigit leher Mahiru. Mahiru tentu kaget dong. Tapi saat mau membalasnya juga, gigitan Mahiru gak kerasa di Amane. Ya di sini mereka berdua saling menggoda. Bahagia tapi tetap bikin geli sendiri. Memang di anime bikin kita salting terus, Ra. Kepesing. Kemudian kita melompat ke sekolah. Di sana mereka bertiga berkumpul. Ada Itsuki, Amane, dan Katowaki. Masih ingat kan cowok terganteng di sekolah yang sekarang menjadi sahabat Amane? Di sini mereka senang banget karena liburan musim panas akan segera tiba. Dan ketika berada di rumah, Amane teringat kalau ia pernah janji ke ibunya jikalau musim panas tiba ia akan pulang kampung. Dan kali ini Amane akan mengajak Mahiru. Tentu saja Mahiru mau dan ia bakal ikut kemanapun Amane pergi. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk liburan selama 2 minggu. Selain itu Amane juga senang karena ibunya pasti bakal senang melihat Mahiru lagi. Tapi di sini mereka bingung, apakah mereka harus memberitahu soal hubungan mereka sekarang kepada sang ibu. Tapi Mahiru dengan yakin bilang kalau ia ingin menjadi menantu yang baik dan jujur. Alamak. Lalu kita melompat di saat mereka akhirnya pergi berenang. Di saat Amane menunggu Mahiru berganti baju, ia terkejut ketika Mahiru keluar. Alamak, ini dolar kuning. Di situ Amane dan admin langsung terdiam melihat Mahiru yang sangat kawaii.
Itu bini admin. Buset. Cak, udah cak menghalunya cak. Tapi karena itu juga geng, Amane gak mau pacarnya dilihatin oleh orang lain. Alhasil Amane langsung nutupin Mahiru pakai jangketnya. Di situ Mahiru pun penasaran, apakah kalau cuma mereka berdua aja, Amane bakal terus melihatnya. Tentu Amane bilang, iya bakal menyentuhnya juga. Alamak. Dan tiba-tiba Mahiru memeluk Amane. Di sini bidadari Mahiru kita berubah menjadi sedikit iblis. Waduh. Lalu Amane mulai mengajari Mahiru berenang, tapi Mahiru takut tenggelam. Tapi tenang kok, ada admin di sini. Woi cak, skripnya gak gitu. Maksudnya gini re, tenang, ada Amane di sini yang siap menyelamatkannya. Bahkan akan pakai teknik CPR. Iya ya, Gung Sugeng. Astaga naga. Tapi Mahiru malah menggoda di sini. Dimana kalau ia nggak bisa tenggelam, apakah Amane mau tetap men-CPR-nya? Ya, tentu admin maulah. Bukan lu cak, anjirit. Maksudnya si Amane. Tapi ya nggak di sini juga ya Rek ya. Alamak. Lalu saat mereka bersantai, tiba-tiba Mahiru terpeleset dari ban dan tenggelam. Untungnya Amane langsung menyelamatkannya. Di situ Mahiru aslinya nggak takut karena ia yakin Amane pasti akan menolongnya. Dan setelah itu mereka pun beristirahat. Di situ mereka menikmati minuman masing-masing. Dan ketika Mahiru mencoba minuman Amane, ia agak kaget soalnya ia belum pernah mencoba minuman soda. Dan tiba-tiba datang dua anomali nih, Chi dan Itsuki. Tapi Chi langsung menyeletuk, "Loh, kok nggak pakai yang itu ya?" Soalnya mereka kemarin membeli dua pakaian dan yang satunya itu warnanya hitam. Tapi Amane langsung membungkam Chi karena Mahiru malu kalau dipakai di tempat umum. Katanya Chi, kalau baju itu bakal bikin mereka salting brutal. Lah, gak bahaya Taiki. Alamak. Dan akhirnya Mahiru dan Chi pun bermain berdua. Sementara di pinggir, Amane dan Itsuki mengawasi mereka sambil mengobrol. Amane di situ curhat kalau ia bahagia melihat Mahiru yang sekarang sering tersenyum. Karena dulu Mahiru jarang banget tersenyum dan sulit percaya sama orang lain. Jadi perubahan itu membuat Amane juga ikut bahagia. Dan singkat cerita, selesai bermain mereka pun pulang bersama. Di jalan Chi menyindir lagi apakah Amane mau melihat baju renang hitam milik Mahiru. Tentu saja admin maulah. Woi cak, bukan lu yang ditawarin, tapi Amane. Namun Gang Sugeng, Amane bilang iya kalau ia nggak mau memperlihatkan itu ke orang lain karena itu adalah hak khusus pacar. Alamak. さすがに他人に見せたくない。だってさ、ち彼氏特権だろ。 Kisah 3. Lalu kita melompat ketika mereka berdua sudah sampai di kampung halaman Amane. Namun saat akan menemui sang ibu, Amane melepaskan genggaman tangan Mahiru. Soalnya mereka masih belum bilang soal hubungan mereka. Dan di situ sang ibu yang melihat mereka langsung menyapa Mahiru dengan hangat. Sedangkan untuk anaknya sendiri dilupain dong. Alamak, kasihan banget cok. Di situ sang ibu juga memberitahu kalau ayahnya sudah menyiapkan makanan untuk merayakan kedatangan mereka. Dan Amane langsung senang soalnya masakan sang ayah itu sangat enak. Dan singkat cerita, sesampainya di rumah Amane, perkenalkan, ini dia Bapak Amane. Dan ternyata sifat dan wajah Amane itu turun dari ayahnya, soft-spoken dan good looking kayak admin. Selain itu, sang ibu juga sudah menyiapkan kamar untuk Mahiru yang posisinya sebelahan dengan kamar Amane. Wah, bahaya nih. Iya cak, tiba-tiba gimana ya? Apa Sugeng weh? Lalu saat makan, mereka ngobrol santai soal kebiasaan Amane di masa kecil. Lalu sang ayah juga mengajak Mahiru untuk belanja bareng. Sedangkan untuk Amane, ia disuruh menjaga rumah karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan sama Mahiru yang tidak boleh didengar oleh Amane. Lalu saat Amane mencuci piring, sang ibu mulai kepo nih dengan
dengan hubungan Amane dan Mahiru. Amane langsung kaget dong. Tapi sang ibu sudah tahu kalau hubungan mereka sudah di tahap pacaran. Dan bukan cuma itu, sang ibu juga kepo nih, sejauh apa mereka bermesraan. Waduh, ini ibu-ibu yang beli sayuran di pagi hari dong, kepo mulu dah. Selain itu, sang ibu juga bilang kalau dia pengen punya anak perempuan. Jadi dia tentu merestui Mahiru dan menyuruh Amane untuk menjaga Mahiru baik-baik. Dan singkat cerita, setelah Amane pulang dari belanja bersama sang ayah, Mahiru terlihat gelisah nih dan cengar-cengir sendiri. Tentu itu membuat Amane curiga dong. Tapi Mahiru bilang ayahnya cuma khawatir soal kondisi Amane di kota dan menceritakan tentang masa lalunya yang menggemaskan. Tapi terasa ada yang disembunyikan. Amane pun memberikan hukuman dengan cara menggelitiki Mahiru. Waduh, admin juga mau dong. Alhasil Mahiru pun jujur. Ternyata ayah Amane menceritakan soal masa kecilnya yang pas jatuh dari sepeda, bahkan membuka aib Amane pas zaman SMP. Lalu keesokan harinya, saat Amane bangun tidur, ia sudah dikagetkan oleh Mahiru dan kedua orang tuanya yang sedang melihat album foto masa kecilnya. Sontaklah Amane langsung panik, tapi Mahiru bilang kalau foto-fotonya itu menggemaskan. Dan di situ orang tua Amane merasa lega karena sekarang Amane sudah punya seseorang yang bisa menemani dan mendukungnya. Dan soal hubungan mereka, ya jelas orang tuanya sudah tahu. Ya iyalah Rek, masa cowok yang membawa ceweknya pulang kampung bukan pacarnya sendiri? Alamak. Lalu saat mereka berduaan di kamar, Amane jujur nih kalau ia merasa iri sebab perhatian Mahiru belakangan ini direbut oleh kedua orang tuanya. Sehingga Mahiru langsung menenangkan Amane dengan cara memeluknya sambil bilang kalau prioritas utamanya tetaplah Amane. Alamak, kebeseng. Lalu, Amane mengajak Mahiru besok untuk berkeliling kota. Dan untuk hari ini, Mahiru dan Amane menghabiskan waktu berduaan saja. Makanya, kita melompat ke keesokan harinya. Saat mereka pergi jalan-jalan, di sisi lain orang tua Amane juga lagi bermesraan. Walaupun sudah tua, tapi tetap mesra dong. Ini genetik sih, geng. Fix. Keweseng. Lalu kita kembali ke Amane dan Mahiru. Di taman mereka melihat anak-anak kecil bermain di taman. Dan Mahiru merasa iri nih, sebab dulu ia tidak pernah bermain seperti itu karena ia selalu bermain sendiri di halaman rumahnya. Namun saat mereka lanjut jalan-jalan, Amane tak sengaja bertemu dengan teman SMP-nya, di mana Amane sudah menduga hal ini. Kalau ia pulang pasti akan bertemu dengan orang itu. Ya, perkenalkan, dia bernama Tojo, orang yang dulu pernah membuli Amane. Tojo di situ mencoba menjelek-jelekan Amane di depan Mahiru, seolah-olah ia ingin mengungkit masa lalu yang kelam. Tapi Amane sudah berbeda sekarang. Dia bilang kalau masa lalu itu cuma sesuatu yang bisa dikubur dalam-dalam dan gak akan mengubah dirinya yang sekarang. Mahiru juga ikut berbicara. Dia bilang dia memilih pasangan bukan karena uang ataupun status, tapi karena hanya Amane saja yang bisa membuatnya merasa nyaman. Karena sejak kecil Mahiru memang berasal dari keluarga kaya, tapi sayangnya ia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Dan semenjak bertemu dengan Amane, hidupnya menjadi lebih bahagia dan lebih berwarna. Jadi meskipun Tojo mencoba mengubah perasaan mereka, itu tidak akan mungkin mengubahnya. Sehingga akhirnya Amane pun berterima kasih karena membuat masa lalunya yang penuh luka itu justru membuatnya menjadi lebih dewasa dan membawanya bertemu dengan Mahiru. Lalu di malam harinya, Amane bersyukur mengikuti keputusan sang ayah pada saat itu untuk pindah ke kota. Dan di malam itu mereka berdua sama-sama belum bisa tidur nih. Dan tiba-tiba Amane memohon kepada Mahiru kalau ia ingin menyentuhnya. Loh. Dan Mahiru mengizinkannya dong. Alamak,
Woi, woi. Lalu saat mereka berada di kamar, Amane bilang kalau dia nggak akan macam-macam kok. Dia cuma ingin merasakan kedekatan physical touch dengan Mahiru. Namun tiba-tiba Amane mencium Mahiru dong. Alamak, weh, kepenseng. Sontalah, Mahiru kaget. Admin juga sih. Tapi Mahiru tidak berniat menolak karena ia cuma kaget. Bahkan suasana semakin mendalam nih. Dan sekali lagi mereka saling mendekat dan woi udah woi. Mahiru pun berkata, ternyata adu jigong bersama orang yang dicintai itu terasa sangat hangat dan bahagia. Padahal dulu yang dipikirkan Mahiru itu hal yang biasa saja. Dan seperti sebelumnya, Mahiru kembali pick mini dengan alasan suasana dingin. Ia lupa menyalakan AC, lalu menggoda Amane untuk menghangatkannya. Yang artinya mereka pun berpelukan, menikmati kehangatan satu sama lain. Waduh, dan kembali bermesraan tapi tanpa melewati batas, re. Gelap banget nih anime. Alamak, kepenseng. Kisah 4. Singkat cerita, kita melompat ke keesokan harinya. Amane terbangun dari tidurnya sambil memeluk Mahiru. Alamak. Dan di saat yang sama, ayah Amane tiba-tiba mengetuk pintu. Dan begitu membukanya, sang Ayas melihat anaknya tidur bareng bersama Mahiru. Waduh, ketahuan gak tuh? Dan tak berselang lama, Mahiru pun terbangun. Ia juga kaget melihat Amane yang ada di sampingnya. Di situ, Amane langsung menggoda dengan berkata kalau tadi malam mereka penuh dengan gairah. Alamak. Tapi begitu Mahiru tahu kalau itu cuma bohongan, dia langsung ngambek dong. Amane pun jujur kalau tadi malam ia merasa nyaman banget tidur sambil memeluk Mahiru. Dan saat Amane bertanya apakah mereka akan sering tidur bareng lagi, Mahiru mengiyakan dong. Tapi kadang-kadang aja ya kan. Lalu di saat mereka bersiap menyambut pagi hari, tiba-tiba Mahiru mencium Amane. Sontaklah Amane langsung terdiam. Mahiru bilang kalau itu adalah balasan karena Amane sudah banyak menggodanya. Wah, balasannya bikin iri aja. Kepesing. Lalu saat sarapan bersama keluarga, sang ibu langsung merasa ada yang berbeda dari mereka berdua. Setelah jalan-jalan kemarin, Amane pun menceritakan kalau mereka sempat bertemu dengan si pembulu itu. Tapi untungnya mereka berdua bisa mengatasinya. Dan itu membuat kedua orang tuanya lega. Mereka bersyukur sebab Amane sudah menemukan cinta yang membuatnya semakin kuat. Lalu sang ibu juga bilang mereka harus saling bekerja sama. Tapi kerjasamanya itu loh bermesraan anjir. Alamak, kepenseng. Lalu saat mereka berada di kamar, Mahiru bingung bermesraan itu kayak gimana. Lah, ya ciuman dan lain-lain lah. Tapi Amane juga bingung. Akhirnya mereka mencoba hal yang lain, yaitu berpelukan. Di situ jantung Mahiru berdetak kencang karena saat Amane mendekapnya, rasanya itu hangat banget, re. Dan tiba-tiba Amane meniup telinga Mahiru. Sontaklah Mahiru langsung geli dong. Lalu mereka saling berpelukan. Meski Mahiru malu, tapi dia tetap mau selama itu adalah Amane. Dan akhirnya mereka berdua pun beradu jigong. Woi, alamak, kepesing. Dan gara-gara kejadian itu, di sore harinya saat orang tua Amane pulang, wajah Mahiru memerah. Orang tuanya langsung curiga nih kepada Amane. Tapi Amane membantah kalau ia nggak macam-macam, Jay. Kemudian sang ayah mengajak mereka untuk liburan keluarga. Dan tentu saja Mahiru sangat antusias. Lalu kita melompat saat Amane selesai berbelanja. Tiba-tiba turun hujan. Di waktu itu Amane menyambutnya dan memberikannya handuk karena basah kuyup. Dan saat ia mengibaskan rambutnya, itu membuat Mahiru salting sendiri. Alamak, seksinya. Kepesing.
Di situ Amane merasakan ternyata ketika ia pulang itu akan terasa menyenangkan jika ada seseorang yang menyambutnya dan sudah menyiapkan segalanya. Nah, setelah Amane mandi, Mahiru membantu mengiringkan rambutnya. Di situ Mahiru bertanya, Amane lebih suka rambut pendek atau rambut panjang? Amane pun menjawab kalau ia suka semuanya kok, selama itu Mahiru. Dan yang terpenting Mahiru merasa nyaman dengan pilihannya. Dan kemudian kita melompat lagi di saat mereka liburan keluarga. Di waktu itu kedua orang tuanya sedang membeli baju dan mereka berdua malah bermesraan dong. Alamak. Tapi Amane heran, kenapa Mahiru tidak memakai baju yang mereka beli saat Golden Week? Ternyata Mahiru ingin memakainya saat kencan berduaan saja. Makanya Amane berjanji akan mengajaknya keluar nanti. Akan tetapi sayangnya saat waktu itu tiba-tiba hujan turun. Itu membuat mereka batal kencan. Tapi tenang, mereka bisa kencan kok. Kencan di dalam rumah. Di situ mereka pun menonton video masa kecil Amane dan juga mencoba pakaian yang dibeli saat Golden Week. Itu membuat Amane cengar-cengir sendiri nih dan memuji Mahiru. Karena saat Mahiru memakai baju itu, ia terlihat dewasa karena lebih ramping dan lebih tinggi. Namun semakin dipuji, Mahiru makin salting brutal nih, Re. Alamak, kepengseng. Lalu di saat mereka bermesraan di kamar, Amane kembali memuji Mahiru dan Mahiru makin gak menyangka kalau Amane bisa semanja itu ketika berada di rumah. Lalu Amane bilang kalau ia ingin kencan di rumah Mahiru juga karena Amane juga ingin memastikan sesuatu, yaitu foto di samping tempat tidur Mahiru. Sontaklah Mahiru kaget. Kenapa Amane tahu soal hal itu? Mahiru sempat takut kalau Amane bakal ilfil dengannya, tapi Amane bilang tidak. Sehingga Mahiru pun jujur kalau foto itu ternyata ia dapatkan dari Akazawa. Dan akhirnya mereka pun kembali bermanja-manjaan. Dan jujur aja sih, ini bikin admin dan kalian semua pasti iri brutal dah. Kepengseng. Dan karena Mahiru merasa nyaman di tempat ini, mungkin di akhir tahun nanti atau musim panas tahun depan mereka akan kembali lagi. Dan cukup sudah gula-gula dari anime kali ini. Tolong bawa admin ke rumah sakit. Admin overdosis manis banget nih. Alamak. Kepengseng. Kisah 5. Lalu kita melompat ke siang harinya. Di musim panas yang terik, seperti biasa kita disuguhkan dengan pemandangan sepasang kekasih yang bikin diabetes, yaitu Amane dan Mahiru. Di sini Mahiru yang peka kalau cuacanya sangat panas, ia dengan nada khawatir bertanya ke Amane, apakah ia baik-baik saja? Tapi Amane dengan santai menjawab, kalau itu mah bukan masalah. Oh, sebelum berangkat Mahiru sudah mengoleskan banyak banget tabir surya ke kulitnya. Tapi mereka kecewa soal festival musim panas di desa Amane. Mereka nggak bakal ikut karena mereka akan pulang. Dan tiba-tiba Mahiru memberikan serangan fajar yang bikin kita salting sendiri dengan bilang kalau ia nggak masalah karena asalkan bisa menghabiskan waktu di samping Amane itu sudah lebih dari cukup untuknya. Alamak. Wah, siang-siang bolong begini udah kasih yang manis-manis nih, Cak. Melawa ini abang. Alamak. Iya geng, gula darah kalian udah naik gak, Re? Itu mulut apa pabrik gula dah. Sontalah Amane salting sendiri. Kepengseng. Dan tiba-tiba ada suara anak kecil yang langsung maksudnya menyuruh Amane, yang ternyata itu adalah Kaname. Ya, perkenalkan, dia adalah adik dari teman Amane yang dulu sering bermain bareng. Di situ Kaname yang masih polos kaget setelah tahu kalau perempuan secantik Mahiru ini adalah pacar teman kakaknya. Usut punya usut, ternyata kakaknya Kaname pernah bilang kalau Amane itu senasib dengan kakaknya yang ngenes, jomblo dan gak punya
punya pacar. Ya, namanya juga jodoh, Cil. Lalu gak lama kemudian kakaknya Kaname pun muncul. Di situ kita sebut saja si Johnny menyuruh adiknya untuk membawa Mahiru berkeliling melihat tamannya karena mereka ingin mengobrol tentang masa lalu. Di mana masa lalu Amane dan si Johnny ini memiliki kenangan buruk di kota ini. Dan Johnny senang Amane bisa berubah setelah pindah kota. Dan sedangkan dirinya, ia masih ngestak, tidak bisa untuk melupakan masa lalu. Amane bilang kalau dia sama sekali nggak berniat menyalahkan kejadian di masa lalu itu karena Amane sekarang sudah move on sehingga Amane bisa hidup lebih bahagia. Wah, keren juga si Amane ini, Cak. Masa lalu biarlah masa lalu. Betul, geng. Masa lalu anggap saja sebagai pengalaman dan bekal supaya kita bisa mengendalikan masa sekarang. Dan singkat cerita, setelah reunian singkat itu, adegan melompat ketika Amane dan Mahiru bersiap-siap untuk pulang. Di situ mereka pamit ke kedua orang tua Amane. Ibunya Amane emang asik dan barbar banget sih. Dia dengan semangat menawari Mahiru untuk pulang kapan saja. Bahkan sang ibu bilang ke Mahiru, kalau kamu bertengkar dengan Amane, bilang saja ke ibu. Dan sang ayah juga bilang kalau mereka akan selalu terbuka untuk mereka di saat mereka butuh tempat untuk bersandar. Mendengar itu, Amane berharap semoga Mahiru bisa merasakan sedikit kehangatan keluarga yang selama ini tidak pernah Mahiru dapatkan dari keluarga kandungnya. Dan mulai sekarang, Amane juga bertekad untuk memberikan lebih banyak kebahagiaan untuk Mahiru tersayang. Lalu kita melompat ke keesokan harinya, di momen yang paling ditunggu-tunggu oleh kalian, malam festival musim panas, di mana Mahiru dan Amane sudah janjian pergi ke festival bareng Asep dan Chitose. Dan pas mereka ketemuan, Chi dan Asep langsung terpesona oleh Mahiru yang memakai yukata. Waduh, admin juga nih. Tentu itu adalah pemberian dan pilihan langsung dari Ibu Amane. Bahkan Asep sampai memuji selera Ibu Amane yang luar biasa. Lalu mereka pun lanjut hunting kuliner dan game di sana. Tapi setelah Amane mendapatkan penjepit rambut, Amane, si cowok posesif, mulai menyuruh Mahiru untuk tidak menunjukkan wajah imutnya ke orang lain. Karena Amane pengen wajah medisnya itu ditunjukkan saat mereka berduaan saja. Alamak, admin juga mau. Amane, kepesing. Woi, posesif banget dah si Amane ini. Jiwa-jiwa menepelinya meronta-ronta. Maklum, geng, barang langka edisi terbatas ini mah. Dan Mahiru juga melarang Amane bersikap yang sama. Dan begitulah petualangan manis mereka di festival musim panas. Kemudian di saat mereka lagi asik makan jajanan festival, tiba-tiba teman sekolah mereka datang menyapa Mahiru. Di situ mereka memuji yukata yang dipakai oleh Mahiru. Namun mereka langsung insecure ketika tahu kalau yukata ini pemberian dari Ibu Amane. Dan ketika mereka memuji Chitose, si Asep pacarnya sendiri malah bilang kalau ia kurang boing-boing dibandingkan Mahiru. Sontaklah, Chitose langsung memberikannya hukuman. Sehingga mereka berdua pun menonton sambil makan es serut rasa matcha. Ya, pacaran orang kan berbeda-beda kan, Dan meski terkadang bertengkar, Asep dan Chi ini memang pasangan yang cocok. Dan singkat cerita, mereka memutuskan untuk pulang. Namun Chitose berencana untuk menginap di apartemen Mahiru. Makanya di saat Amane sendirian di kamar, tiba-tiba Chitose iseng menelponnya. Alasannya sih buat ngasih tahu kalau Mahiru lagi sedih gara-gara nggak bisa ngucapin selamat malam secara langsung ke Amane karena kabarnya sudah dibaca oleh Chitose. Lalu Chitose penasaran dan bertanya seberapa besar perasaan Amane ke Mahiru. Dan kenapa Chitose bertanya seperti itu? Karena menurutnya pacaran anak SMA itu seringkali dianggap sebagai cinta monyet oleh orang dewasa. Apalagi Chitose sempat main ke rumah Asep dan sang ayah sempat kurang memberikan sambutan hangat kepadanya dan meragukan hubungan percintaannya dengan Asep. Hal itu membuat Chi overthinking. Namun Amane dengan tenang
tenang bilang kalau ditanya sebesar apa rasa sukanya, ia agak susah untuk menjelaskan dengan hitungan. Tapi dengan niat yang kuat, ia akan terus membuat Mahiru tersenyum selamanya. Sehingga kata-kata itu membuat Chitose iri ke Mahiru karena mendapatkan cowok seideal itu. Wah, gila. Cowok idaman emang beda, geng. Ngomongnya nggak pakai pikir panjang tapi langsung nusuk di hati. Tapi ternyata Mahiru mendengar semua ucapan mereka. Di situ Mahiru heran kenapa Chita curhat kepadanya saja. Dan setelah debat panjang, di situ Amane mau menutup teleponnya dan Amane mengucapkan selamat malam ke Mahiru dengan lembut. じゃあそろそろ切るよ。あまねくん、おやすみなさい。また明日な。はい、明日。 Kisah 6. Lalu kita melompat di suatu sore yang cerah. Amane pulang dari berbelanja. Namun Amane melihat seseorang yang tak asing sedang melihat apartemennya. Makanya Amane dengan sengaja menabrak pria itu untuk memastikan sekilas ini bukan insiden tabrakan biasa, tapi ada sesuatu yang sangat familiar dari rambutnya, warna matanya, dan bentuk wajahnya. Dan pria itu memiliki kemiripan dengan bidadari kesayangan admin, yaitu Mahiru. Tapi Amane belum punya bukti untuk menuduhnya. Tapi mungkin itu adalah ayah Mahiru. Dan entah kenapa memori Amane langsung kepikiran tentang masa lalu Mahiru. Namun Mahiru di situ tiba-tiba menyambutnya. Yang ternyata bidadari admin ini sengaja keluar ke lorong untuk menyambut Amane karena tahu Amane membawa banyak barang belanjaan dan ingin membantunya. Alamak, benar-benar idaman banget nih cuy Makisa. Kepesing. Dan perasaan MBG gue tidak pernah salah. Ketika ia melihat wajah Amane, ia langsung tahu dan curiga. Makanya dengan hati-hati Amane pun menceritakan pertemuannya dengan pria misterius, di mana pria itu terus menatap ke arah gedung apartemen mereka. Dan pria itu juga persis dengan Mahiru. Mendengar itu reaksi Mahiru biasa saja. Tidak ada rindu yang membara. Yang ada hanyalah sorotan mata yang kosong dan nada bicara yang dingin. Mahiru dengan santai bilang kalau Amane mungkin salah orang. Kenapa? Karena bagi Mahiru, ayah kandungnya itu tidak pernah menunjukkan kasih sayangnya sedikit pun. Dan sejak Mahiru bisa mengingat, ayahnya itu cuma gila kerja dan nyaris tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Komunikasi mereka pun formalitas dan beberapa kali dalam setahun saja. Dan Mahiru menyatakan yang bikin hati kita ikut teriris, Dia bilang kalau kedua orang tuanya itu cuma orang asing yang kebetulan memiliki hubungan darah dengannya. Mereka bukan orang tua yang membesarkannya, tapi satu-satunya orang yang membesarkannya dan memberikannya kasih sayang hanyalah pengasuhnya. Mahiru bahkan bilang kalau dia sekarang sudah tidak peduli karena dia sudah punya rumah dan keluarga yang baru, yaitu Amane dan kedua orang tuanya yang sangat menyayanginya. Buset dah, Jak. Dengarnya langsung nyesek banget gitu ke elu hati. Gimana ya rasanya dari kecil gak pernah ditengok bapak sendiri. Coba dah, pantas Mahiru dulu sempat secuek itu sama orang lain. Bener, Gang. Luka batin anak broken home itu emang dalam banget. Untung saja sekarang ada malaikat pelindung yang bernama Amane yang siap pasang badan untuk Mahiru. Asli, cewek itu butuh kepastian dan rasa nyaman, Gang. Dan Amane mengasih itu semua ke Mahiru. Melihat pacarnya bersikap tegar meski menyembunyikan luka, Amane menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan pernah ikut campur urusan keluarga Mahiru jika Mahiru tidak mau. Tapi Amane berjanji akan terus mendukung apapun yang Mahiru putuskan. Tapi kalau terjadi sesuatu, Amane akan membawanya pergi. Lalu keesokan harinya, karena masih overthinking dengan motif ayah Mahiru, Amane curhat ke Asep tentang ada orang yang dulu mutusin hubungan namun tiba-tiba mencoba mendekat lagi. Asep dengan gaya sok bijaknya menebak kalau orang tersebut mungkin membawa pesan penting atau ada perubahan hati yang membuatnya menyesal dan ingin menjalin hubungan itu lagi. Dan ketika pulang, firasat buruk itu benar-benar terjadi. Ada sebuah surat yang masuk ke kotak pos dengan pengirim yang bernama Shina
Asahi, nama ayah kandung Mahiru. Sehingga Amane pun langsung menceritakan itu ke Mahiru. Mahiru yang melihat nama itu langsung menolak mentah-mentah membacanya. Namun Amane memohon agar Mahiru tetap menemaninya. Yang ternyata di dalam surat itu ayah Mahiru ingin bertemu dengan Amane. Mereka sempat bingung, tapi akhirnya Amane memutuskan untuk datang ke lokasi pertemuan itu. Dan ayah Mahiru itu tampak canggung, tapi berterima kasih karena Amane mau datang menemuinya. Amane menatap ayah Mahiru dengan tatapan waspada dan dingin. Amane langsung memotong basa-basi dan langsung tutup poin untuk menanyakan apa tujuan ayah Mahiru datang mengganggu kehidupan tentang putrinya. Asahi dengan nada sendu menjelaskan kalau dia tidak berniat membawa Mahiru kembali, apalagi mengancam hidupnya. Dia mengaku kalau ia sadar kalau dia sudah tidak punya hak untuk ikut campur dalam hidup putrinya. Dan alasannya datang ke kota ini ternyata itu sangat sederhana, yaitu ia hanya ingin melihat wajah putrinya. Mendengar alasan itu, emosi Amane yang selama ini ditahan akhirnya meledak dengan mengeluarkan kata, "Kalau merepotkan, lebih baik tidak usah melahirkanku." Menurut kalian, siapa yang mengatakan itu? Ya, Mahiru sendiri yang mengatakannya. Kalian yang mendorongnya sampai dia berpikir seperti itu, dan juga kalian yang menelantarkannya. Tapi sekarang, kenapa baru menyesal? Kalau kalian tidak bersikap seperti itu sejak awal, Mahiru tidak akan terluka sebegitunya. Asashi hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Dia tidak mampu membalas satu patah kata pun karena semua yang diucapkan Amane adalah kebenaran mutlak. Ayah Mahiru hanya bisa menunduk, dan di akhir percakapan, ayah Mahiru mengajukan satu pertanyaan terakhir kepada Amane. Apakah Mahiru bahagia sekarang? Tapi Amane tidak bisa menjawab karena hanya Mahiru lah yang tahu. Tapi Amane menegaskan, menjawab kalau ia pasti akan membuatnya bahagia. Tanpa diminta oleh si ayah, Amane akan tetap membuatnya bahagia. Sehingga itu membuat ayah Mahiru lega dan menitipkan anaknya dan berterima kasih karena telah merawat Mahiru selama ini. Anjay, merinding gue Cak mendengarnya. Lagi banget sumpah. Iya gila geng, ini baru cowok idaman. Dia nggak peduli lawannya orang dewasa atau babak kandung. Selama itu menyakitkan ceweknya, langsung disikat habis. Dan setelah menyelesaikan pertemuannya dengan si ayah yang penuh kedegangan itu, Amane kembali pulang ke apartemen. Di sana, Mahiru menunggu dengan cemas. Amane di situ langsung memberikannya laporan bahwa Asashi tidak punya niatan buruk dan terlihat sangat menyesal telah meninggalkan anaknya. Amane memastikan bahwa ayahnya itu sudah tidak akan pernah mengganggu kehidupan Mahiru lagi. Tapi itu semua sudah terlambat bagi Mahiru. Mahiru sekarang enggan untuk mengakuinya sebagai ayah. Meski terlihat seperti anak durhaka, namun itu adalah emosi yang selama ini ia pendam. Dan di tengah kelegaan itu, Amane mencoba menenangkan Mahiru dan akan selalu berada di sampingnya. Dan keesokan harinya, setelah hari yang melelahkan kemarin, sekarang mereka penuh dengan drama emosional. Mereka melakukan hal-hal yang mengandung gula, yaitu Mahiru mengenakan dasi ke Amane yang kelupaan. Alamak, aduh, habis sudah sedih kok malah bikin kayak gini. Alamak, kapan nyatin kayak gini ya? Dah, sumpah sih bikin pengen gigit guling. Kepeseng. Kisah 7. Shin berpindah ke sekolah. Di kelas, Chitose mengeluh untuk menghadapi ujian nanti. Tapi Amane bilang, untuk siswa yang rajin, ujian itu justru adalah momen santai. Sekedar mengulas materi ditambah bonus bisa pulang lebih awal. Sontaklah Chitose iri, karena pandangan itu hanya berlaku bagi siswa teladan seperti Amane dan Mahiru. Makanya Chitose merengek kepada Asep. Tapi sialnya Asep justru sudah belajar saat liburan musim panas kemarin untuk mengejar ketertinggalan nilainya. Tak lama kemudian Mahiru datang setelah menyelesaikan urusannya dengan Bu Guru. Amane yang tahu Chitose merengek menolak ujian tersenyum maklum. Makanya Mahiru mengeluarkan buku rangkuman materi untuk ujiannya. Sontaklah Chitose berterima kasih kepada Mahiru, sang bidadari penyelamatnya. Tapi Mahiru mengingatkan
bahwa ringkasan ini Amane juga ikut menyusunnya. Maka dari itu sebagai tanda terima kasih, Chitose menawarkan Amane foto langkah Mahiru, yaitu saat lahap memakan krep atau foto menonton film horor. Tapi Amane malah bingung dong harus pilih yang mana. Tapi tentulah Amane menginginkan keduanya, dan itu membuat Mahiru agak salting sendiri. Kepesing. Lalu di sore harinya di apartemen Amane, Mahiru menyelidiki apakah Amane benar-benar menerima foto dari Chitose dengan tatapan mengancam tapi manis. Amane membantah kalau ia tidak menerima foto apapun, sehingga Mahiru pun lega meski malu karena merasa ekspresinya di foto itu tidak cantik. Tapi Amane bilang kalau Mahiru selalu mempesona kok dalam kondisi apapun, dan itu memancing Mahiru mengaku kalau selama ini ia diam-diam menyimpan foto-foto malu Amane sampai telinga kucing saat karaokean. Lalu ketika mereka belajar, Amane menawarkan apresiasi jika Mahiru mendapatkan nilai bagus, dan karena biasanya hadiahnya adalah pangkuan paha yang menenangkan, alamak Wen ya, Amane ingin Mahiru meminta hadiah yang lain. Makanya Mahiru meminta bantalan duduk di kamar Amane. Dengan wajah yang memerah, Mahiru jujur kalau bantal itu sangat ia butuhkan meski itu bekas Amane. Tapi itulah intinya, karena bekas itu membawa aroma tubuh Amane yang menenangkan. Sontak Amane menggoda bilang kalau Mahiru fetis dengan aroma, dan Mahiru panik tapi membantah kalau itu lebih aman untuk kesehatan jantungnya dibandingkan jika harus berpelukan langsung saat tidur dengan Amane. Makanya Amane pun langsung memanjakan Mahiru supaya lebih tenang. Lalu kita melompat saat ujian akhir selesai. Chitose langsung mengajak Mahiru merayakan keberhasilan mereka di kafe, dan Amane memperbolehkannya karena ia juga akan pergi dengan si Asep. Tapi jangan lupa untuk memberikan kabar saat pulang. Lalu di tempat makan, Asep menanyakan perkembangan hubungan Amane dan Mahiru setelah melewati musim panas ini. Amane bilang kalau hubungan mereka berjalan santai-santai saja, tapi Asep mengingatkan Amane untuk lebih inisiatif. Bahkan Asep khawatir Mahiru akan kembali mencari saran dari Chitose. Makanya ketika pulang, Amane membayangkan kalau tadi Chitose memberikan nasihat aneh-aneh kepada Mahiru yang polos ini. Tapi kekhawatiran Amane terbukti di saat mereka berduaan. Amane mulai menginterogasi Mahiru mengenai ajaran Chitose. Mahiru mencoba ngeles, tapi Amane memanfaatkan titik lemah Mahiru dengan berbisik lembut di telinganya. Amane akhirnya tidak akan memaksa Mahiru untuk bercerita, tapi tetap memperingati Mahiru untuk tidak menelan mentah-mentah ucapan Chitose. Alhasil itu membuat Mahiru pun tiba-tiba menidurkan Amane. Dan inilah pelajaran yang didapat oleh Mahiru saat bersama Chitose, di mana Mahiru itu kurang berinisiatif dan cara memperdalam kedekatan mereka. Tapi Mahiru sedih mengira usahanya ini tidak dihargai. Namun Amane menjelaskan kalau ia ingin hubungan mereka mengalir secara alami. Mahiru di situ membantah kalau sebenarnya ia bisa merasakan besarnya kasih sayang dari Amane. Tapi Amane sebenarnya takut jika sikap menahan diri Amane ini dari rasa ketidaknyamanannya saat bersamanya. Dan setelah kesalahpahaman ini diluruskan, Mahiru pun menolak melepas rangkulannya dan memilih untuk menikmati kehangatan tubuh Amane sedikit lebih lama. Alamak, kepesing. Lalu kita melompat di sekolah. Asep memimpin rapat kelas untuk menentukan tema festival budaya yang akan datang. Tentu suara terbanyak adalah Mad Cafe. Sehingga keputusan itu membuat semua laki-laki tidak sabar untuk melihat Mahiru memakai seragam pelayan, meski mereka sudah tahu kalau Mahiru sudah punya Amane. Lalu ketika di tempat makan, Asep melihat raut wajah Amane yang cemburu karena kekasihnya menjadi pusat perhatian.
Asep menenangkannya kalau nanti juga akan ada peran, yaitu peran pelayan laki-laki, di mana Amane akan menjadi salah satu pelayannya, sehingga Amane tidak akan jauh dari Mahiru. Terlebih lagi penampilan Amane yang kini jauh lebih rapi pasca perubahan gaya rambut mulai menarik perhatian para siswi yang lain. Sehingga saat pulang, Asep menyarankan agar Amane tidak ragu menunjukkan kedekatan mereka di festival nanti, guna untuk membentengi Mahiru agar tidak diganggu oleh orang lain. Lalu sesampainya di rumah, Amane langsung mendapatkan kasih sayang dari Mahiru dengan menyuruhnya untuk tidur di pangkuannya. Alamak, bikin aja nih orang. Kepesing. Di situ Amane jujur kepada Mahiru bahwa ia merasa cemburu karena ia tidak suka Mahiru dijadikan tontonan publik. Tapi justru itu yang membuat Mahiru senang, karena itu membuktikan rasa besar kasih sayangnya Amane. Sehingga untuk menenangkan Mai kisahnya, Mahiru membisikkan sebuah perjanjian di kalangan para cewek-cewek tadi, yaitu Amane lah orang pertama yang berhak melihat Mahiru saat memakai baju pelayan. Sebab Mahiru bilang sebanyak apapun tamu yang akan datang, tapi satu-satunya orang yang memegang status suaminya hanyalah Amane. Damn. Akan tetapi yang salting malah Mahiru sendiri dong. Alamak, kepesing. Akan tetapi fokus mereka teralihkan oleh pesan dari ibu Amane yang menanyakan tentang festival budaya. Sebab Amane memutuskan untuk mengundang kedua orang tuanya. Akan tetapi Mahiru sedih karena tidak ada keluarga yang bisa ia undang. Dan soal ART yang dulu, itu tidak mungkin karena ibu Koyuki sudah pensiun karena sakit pinggang. Akan tetapi Amane bilang ketika ia bertemu dengan ibu Koyuki, kayaknya ia akan langsung meminta restu supaya hubungan mereka diberkati. Dan perkataan itu langsung membuat wajah Mahiru salting brutal. Kepesing. Singkat cerita, hari yang dinanti-nantikan pun tiba, yaitu pengumuman hasil ujian. Dan seperti dugaan, Mahiru kokoh di peringkat pertama. Namun kejutan terbesar adalah Amane yang sekarang naik ke peringkat 5. Lalu kita melompat sepulang sekolah. Amane langsung memberikan hadiah yang sudah ia janjikan, yaitu bantal bekasnya. Dan di situ Mahiru ingin meminta satu hadiah lagi, bukan barang melainkan sentuhan fisik, yaitu ciuman yang tulus. Sontaklah Amane yang awalnya kaget tapi akhirnya mendekat dan mengabulkan keinginan Mahiru dengan mengkecup dengan lembut dan penuh perasaan. Wih, alamak. Namun saat Amane menarik diri, Mahiru malah marah karena ciumannya itu belum selesai. Dan Mahiru malah meminta melangkah ke tahap yang lebih jauh setelah ciuman. Loh, bahaya juga nih anak. Tapi momen itu membuat batin Amane mulai runtuh, terutama saat mencium aroma lisian pelembab dari kulit halus Mahiru. Mahiru jujur kalau ia sengaja merawat diri karena ia ingin Amane ketagihan saat menyentuhnya. Dan kata-kata itu membuat Amane kehilangan kendali dan khilaf mencium Amane lagi. Tapi saat meminta maaf, Mahiru justru tersenyum manis sebab ia tidak menolak, cuma kaget saja karena belum ada waktu untuk bersiap. Melihat Amane yang merasa bersalah dan takut ini melewati batas, Mahiru pun menenangkannya bahwa jika dirinya benar-benar keberatan, ia pasti sudah memukul Amane sejak awal. Dan bahkan Mahiru meminta Amane untuk mengulangi momen intim tersebut. Loh, alamak, kepesing. Dan karena sudah di ambang batas kewajaran, mereka memilih untuk menyudahi. Dan Mahiru berterima kasih karena Amane sudah memberikannya hadiah yang terlalu banyak di hari ini. Di situ mereka berdua pun saling tersenyum satu sama lain. Kisah 8. Singkat cerita, kita diperlihatkan suasana kelas yang ramai diisi oleh para murid-murid yang menyiapkan festival budaya sebaik mungkin. Dan di tengah kelas, di saat Amane berlatih, Ayaka menggoda Amane yang terlalu kaku saat melayani pelanggan. Makanya Ayaka menyuruh Amane untuk membayangkan para tamu seperti rakyat biasa dan orang desa yang tidak terkena dolar. Bahkan Ayaka menambahkan bahwa siswi-siswi sebenarnya lebih menyukai Amane apa adanya, sebab aura Amane paling bersinar saat ia sedang menghabiskan waktu bersama Mahiru.
Tapi Ayaka mengklarifikasi bahwa dirinya tidak berniat mendekati Amane sebab tipe cowoknya adalah pria yang kekar. Sedangkan Amane dinilai terlalu kurus seperti sebatang toge. Sontaklah Mahiru sebagai pacar tidak terima. Sehingga Mahiru pun menegaskan kalau sebenarnya Amane memiliki tubuh yang kekar ketika membuka baju. Tapi Amane menyuruh Mahiru untuk menahan diri. Karena itu sama saja memperlihatkan kalau Mahiru pernah melihat tubuhnya. Alamak, kepesing. Singkat cerita, Ayaka membawakan seragam untuk teman-temannya dan Ayaka sengaja menahan Amane agar tidak ikut berganti pakaian bersama siswa laki-laki yang lain. Karena ini demi mengabulkan permintaan khusus dari Mahiru, yaitu Amane, orang yang pertama melihat dirinya memakai seragam mat. Di situ Mahiru jujur kepada Amane kalau sebenarnya ia juga tidak mau ketika Amane menggunakan seragam pelayan dilihat cewek lain. Makanya Amane mencoba menenangkan Mahiru dengan bilang kalau mereka sama-sama menjaga hati dan kesabaran karena mereka adalah sepasang kekasih yang tidak akan pernah terpisahkan. Lalu kita melompat saat si cowok berganti pakaian. Di situ Mahiru terpesona melihat Amane yang menggunakan pakaian pelayan. Bahkan ia tidak sanggup untuk mengungkapkannya. Bahkan meskipun ini terbilang pakaian tertutup, tapi itu menunjukkan keseksian Amane dan para cewek-cewek pun mengiyakan hal itu. Lalu sesi latihan simulasi kafe pun dimulai. Di saat Mahiru mensimulasikan menyambut seorang tamu, seketika siswa laki-laki langsung salbrut, salting brutal sampai tak sadarkan diri. Alamak, pesing. Melihat hal itu, Amane mengungkapkan perasaan cemburunya karena ia tidak suka melihat Mahiru bersikap ramah dengan cowok lain. Meskipun itu hanya bagian dari pekerjaannya. Sontaklah Ayaka mengungkapkan kalau cinta Amane kepada Mahiru itu memang ugal-ugalan. Lalu saat latihan diulang ketika Mahiru bertindak sebagai tamu pertama Amane, pelayan Amane justru sukses membuat Mahiru salbrut, salting brutal karena terpesona. Maka dari itu Amane bertekad untuk terus berada di dekatnya guna menjaga Mahiru dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan singkat cerita, hari festival budaya akhirnya tiba. Sebagai penanggung jawab kelas, Asep menyemangati teman-temannya kalau selama 3 hari ke depan mereka harus bisa melayani pelanggan dengan puas dan berusaha mendapatkan poin terbaik supaya kelas mereka mendapatkan juara. Dan saat itu tiba, maid cafe mereka langsung diramai oleh para pengunjung. Pelayan ramah Amane bahkan sukses membuat seorang tamu perempuan tersipu malu saat memesan makanan. Sehingga saat di dapur, seorang siswa yang bernama Makoto mengeluh bahwa setiap kali Mahiru ke dapur, wajahnya selalu sebal. Tapi Amane tidak paham apa yang dimaksud oleh mereka berdua. Namun di tengah keramaian kafe, Mahiru hampir saja digoda oleh seorang tamu laki-laki yang hampir bertindak melampaui batas. Amane yang sedang berbicara dengan Kadowaki langsung bergerak cepat untuk mencengkram tahu tersebut. Dan setelah mengamankan situasi, Amane mengajak Mahiru untuk beristirahat, di mana mereka akan berkeliling sekolah untuk melihat area sekitar dan demi menjaga kekasihnya. Lalu Amane memakaikan jas luar miliknya untuk menutup pakaian Mahiru agar tidak terlalu mencolok. Dan di saat mereka berjalan-jalan, mereka berpapasan dengan Ayaka yang sedang bersama kekasihnya. Perkenalkan, dia bernama Kayano Souji. Dan seperti topik kemarin, Ayaka membanggakan bentuk tubuh kekar kekasihnya. Tapi rasa tidak mau kalah Mahiru bangkit. Ia dengan tegas bilang kalau Amane juga memiliki tubuh yang gak kalah gagah dan berotot. Alamak Katot. Tapi itu malah membuat Amane canggung. Lanjut, mereka kemudian berhenti di depan pintu wahana rumah hantu. Tapi Amane heran, bukannya Mahiru takut dengan hantu. Sontaklah Mahiru membantah kalau ia tidak takut sama sekali. Namun kenyataannya, di waktu dulu saat mereka menonton film horor, Mahiru malah tidur ketakutan. Dan karena tidak terima diejek, Mahiru pun memberanikan diri untuk masuk ke wahana. Tapi akhirnya Mahiru pun ketakutan. Kemudian saat mereka lanjut jalan-jalan, di waktu itu mereka berpapasan dengan ayah si Asep, Pak Daiki. Di waktu itu
itu Pak Daiki salvok dengan Amane yang berubah tidak seperti dulu yang suram. Dan ketika mengenalkan pacarnya yaitu Mahiru, Pak Daiki senang melihat Amane yang semakin berkembang tidak seperti anaknya. Akan tetapi Pak Daiki yang awalnya ingin pergi ke kelas mereka mengurungkan niatnya karena ia takut membuat suasana menjadi canggung. Singkat cerita, saat mereka kembali ke kelas, Amane menceritakan kedatangan Pak Daiki kepada si Asep. Dan untungnya ayahnya tidak jadi datang ke kelas mereka, di mana Asep tahu itu akan membuat Ci akan kebingungan. Lalu di saat mereka menikmati pelayanan dari teman-teman sekelasnya, Mahiru sedikit cemburu nih ketika Amane menyebut kalau mereka semua itu imut. Tapi tentu Amane menjelaskan meski mereka imut, tapi keimutan yang membuatnya berani adalah keimutan Mahiru sampai membuatnya terpesona. Tapi itu tidak membuat Mahiru menjadi lega dan tetap marah karena merasa cemburu. Lalu kita melompat ketika mereka melihat konser Kadowaki, di mana itu membuat mereka berdua kaget. Ternyata Kadowaki bisa bernyanyi, dan itulah penutup festival budaya di hari ini. Kisah 9. Lalu di keesokan harinya, di hari kedua festival budaya, kedua orang tua Amane datang ke sekolahan mereka. Mereka tak sabar nih untuk berkeliling ke sekolahan anaknya. Dan tentu Amane akan mendampingi kedua orang tuanya. Takutnya mereka akan melakukan sesuatu yang tak diduga, terkhususnya untuk ibunya. Dan keromantisan mereka berdua ini membuat Amane heran. Sudah tua tapi masih romantis saja. Dan pertama-tama tempat yang mereka kunjungi adalah klub kerajinan tangan. Di saat ibu Amane melihat barang-barang yang ada di sana, Amane heran dengan Ayaka. Bukannya ia menjadi manajer klub olahraga. Ayaka bilang kalau ia dilarang oleh pacarnya, sebab Ayaka ini suka cengar-cengir sendiri ketika melihat orang yang sedang berlatih. Ya tentu gara-gara melihat otot. Pacarnya itu bukan cemburu, melainkan takut reputasi Ayaka itu hancur. Selain itu, alasan Ayaka masuk ke klub kerajinan tangan karena ia ingin membuatkan baju untuk pacarnya. Dan Ayaka bilang pasti Mahiru juga berpikir seperti itu, apalagi pas momen mengukur baju untuk pacarnya. Tapi Amane melarang Ayaka untuk mengajarkan hal-hal yang aneh kepada Mahiru yang polos ini. Kemudian saat mereka pergi ke taman, mereka bertemu dengan si Asep dan Chitose. Dan kombinasi ibu Amane dan Chitose ini adalah kombinasi yang sangat berbahaya bagi Amane, karena pasti akan menghasut Mahiru yang polos ini untuk melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Akan tetapi di saat mereka bercanda satu sama lain, tiba-tiba Asep melihat ayahnya datang, sehingga Asep pun langsung mengkode Chitose untuk pergi dari sini. Kemudian ayah Asep menghampiri mereka berempat, di mana ayah Amane berterima kasih karena sudah menjaga putranya selama di kota ini. Dan alasan Asep menjauhkan Chitose dari ayahnya itu tentu gara-gara ayahnya ini sering bersikap kasar dengan Chitose. Tapi ayah Asep heran kenapa Mahiru malah akrab dengan kedua orang tua Amane. Tentu mereka menganggap Mahiru bukan orang asing, bahkan dianggap sebagai anak sendiri. Tapi itu membuat Pak Daiki iri dengan mereka, sebab anaknya itu tidak becus. Tapi orang tua Amane membantah, sebenarnya Asep itu orangnya perhatian dan baik. Dan sebagai orang tua, mereka itu dituntut untuk membuat anaknya menjadi mandiri. Dan kalau kita mengengkang anak sendiri, itu akan membuat anak memasuki mode memberontak. Makanya untuk menjadi orang tua yang baik, tugas mereka hanya mengawasi keputusan atas pilihan mereka. Dan alasan anak menentang itu jelas gara-gara orang tuanya melarang anaknya untuk memilih jalannya sendiri. Dan Amane juga menambahkan kalau sebenarnya Chitose itu anaknya baik, tekun dan rajin. Memang kelihatan ceplos-ceplos, tapi Chitose selama ini berusaha supaya ia bisa diakui oleh Pak Daiki. Tentu Pak Daiki menerima masukan mereka, namun ia akan tetap memegang prinsipnya. Ia ingin orang di sekitar anaknya itu memberikan dampak positif terhadap putranya. Jadi ia akan terus mengawasi mereka berdua. Dan sebelum pergi, Pak Daiki menyuruh Amane untuk tetap berteman dengan Asep dan jangan memperdulikan dirinya. Lalu saat di kelas, Mahiru kagum dengan Amane yang membela keras Asep dan Chitose.
Chitose. Tapi Amane tahu situasi di rumah Asep, di mana Asep ini dituntut untuk menjadi calon pewaris selanjutnya di dalam keluarganya. Dan setiap keluarga itu memiliki prinsip masing-masing, sehingga itu membuat Mahiru merasa iri. Karena seketat apapun prinsip orang tua, itu tetap sebuah kasih sayang yang ditunjukkan kepada seorang anak. Dan Mahiru tidak merasakan perasaan itu. Jadi Mahiru tidak berharap lagi akan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Tapi tenang, Amane bilang meskipun orang tua Mahiru menyanyiakannya, tapi tetap ada orang tuanya yang akan selalu berada di sampingnya. Lalu kita melompat di saat Amane dan Mahiru kembali bertugas menjadi pelayan. Dan kali ini mereka akan melayani kedua orang tua Amane. Tentu Amane di situ agak emosi nih, karena sikap ibunya itu terlalu ceplas-ceplos. Lalu saat memesan, Amane menjelaskan tentang menu yang mereka sediakan. Tapi ibu Amane bilang, apakah ada menu supaya bisa membawa pulang pelayan mereka, yaitu Mahiru? Tentu tidak ada lah, Bu. Lalu dari belakang Kadowaki menyapa kedua orang tua Amane. Di situ orang tuanya senang karena teman-teman Amane selalu mendukungnya, membuat kedua orang tuanya menjadi tenang karena sebelumnya mereka khawatir kalau Amane akan sendirian. Singkat cerita, festival budaya resmi selesai. Sepulang dari sekolah, mereka semua merayakan kerja keras mereka dengan pergi karaokean. Di situ mereka pun sharing kesenangan mereka saat melayani tamu. Dan di situ juga mereka sama-sama menjebak Amane supaya bernyanyi. Bahkan Mahiru pun juga ikut membujuknya. Alhasil mau tidak mau, Amane pun menurutinya. Lalu di luar saat Amane dan Asep mengambil minum, Asep bertanya pada saat itu apa saja yang mereka bilang kepada sang ayah. Tentu Amane tidak akan bilang yang aneh-aneh, tapi juga ia agak sulit menjelaskannya kepada Asep. Yang terpenting Asep tidak usah khawatir. Dan Asep pun akhirnya menceritakan tentang kondisi keluarganya. Kalau kakaknya itu kabur dan meninggalkan keluarganya demi seorang wanita yang ia cintai. Alhasil Asep sekarang dipaksa menjadi calon pewaris keluarganya. Tentu menjadi pewaris keluarga itu juga berat, sebab semuanya itu diatur ketat oleh Pak Daiki sebagai kepala keluarga sekarang. Dan alasan Pak Daiki membenci Chitose kemungkinan itu disebabkan dulu saat Asep pernah melindungi Chitose sampai terluka, yang dimana itu membuat salah paham, sehingga Pak Daiki pun memandang sinis Chitose sampai sekarang. Makanya Asep menyuruh Amane untuk merahasiakan ini kepada Chitose supaya ia tidak merasa bersalah. Lalu kita melompat saat berada di rumah. Mahiru curhat nih kalau di toilet saat karaokean tadi dan juga saat di kelas banyak cewek-cewek yang bilang kalau Amane itu sekarang lebih mempesona. Hal itu membuat Mahiru cemburu nih. Tapi Amane tidak memperdulikan omongan orang-orang itu karena ia sudah punya Mahiru. Makanya Amane pun mencoba menenangkan kekasihnya dengan bilang kalau dirinya hanya cuma miliknya. Lalu mereka berdua pun beradu jigong. Alamak, kepesing. Kemudian Amane membuat permintaan, apakah ia boleh menginap di hari ini? Walau apakah akan terjadi sesuatu? Walau Kisah 10. Ya, di situ Mahiru ingin menginap di apartemen Amane. Namun Amane agak bingung nih, bukannya ia tidak mau. Memang sangat lumrah dilakukan oleh pasangan. Tapi Amane ini orangnya bijak, dimana ia itu takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi Mahiru di situ percaya kok kalau Amane tidak akan berbuat yang aneh-aneh. Bahkan Mahiru percaya kalau terjadi sesuatu, Amane pasti akan bertanggung jawab. Tentulah kata Amane. Tapi Mahiru malah bilang, pelan-pelan ya. Alamak, kepesing. Woi. Lalu ketika Amane menyuruh Mahiru untuk mandi dulu, itu membuat pikiran mereka traveling. Tapi Mahiru bilang, apakah kedua orang tua Amane itu sering mandi bersama? Tentulah, dimana itu membuat Mahiru ingin melakukannya. Sontaklah Amane heran
sebab itu terlalu berbahaya. Tapi Mahiru mengusulkan, bagaimana kalau mereka mandi mengenakan baju renang saja. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun berada di kamar mandi. Dan Amane baru sadar nih, kalau inilah yang dimaksud baju renang hitam oleh Chitose. Sehingga Amane di situ langsung terpesona. Alamak. Makanya Mahiru enggan memakai pakaian renang ini di tempat umum. Lah, kalau begitu ngapain dibeli, Bejir? Ya tentulah geng, ini khusus untuk Amane. Dan kata Chitose, Amane pasti akan terpikat melihatnya. Alamak, ini olah orang itu kah ternyata. Dan pertama-tama yang mereka lakukan adalah keramas. Mahiru menawarkan diri untuk membantunya. Dilanjutkan Mahiru menggosok tubuh Amane. Tentu yang bagian punggung saja ya rek. Di situ mereka saling berjanji untuk tidak berpaling satu sama lain. Dan ketika Mahiru memeluknya dari belakang, Amane sontak kaget. Dan Mahiru bilang ini adalah cara supaya Amane senang, kata Chitose. Alamak, Chitose ini orang sibal. Lalu saat mereka mandi bareng, di situ Mahiru membahas soal adu jigong. Apakah kalau selesai mandi nanti mereka boleh melakukannya? Tentu Amane senang karena pikiran mereka sama. Jadi setelah mandi, bersiaplah Mahiru. Alamak, takutnya. Singkat cerita, setelah pikiran kita dibuat traveling, mereka pun bersiap-siap untuk tidur. Di situ Mahiru salvok dengan kucing pemberiannya yang masih disimpan oleh Amane. Dan sebaliknya, Mahiru juga menjaga boneka Teddy pemberian dari Amane. Bahkan tidak bisa tidur tanpanya. Lah, berarti di hari ini Mahiru tidak bisa tidur dong, Cak. Ya enggak lah, geng. Kan ada Amane di sini. Dan ketika Amane melihat boneka kucing itu lagi, ia merasa risih nih karena seperti diawasi. Makanya Amane menutupnya dengan kain. Dan singkat cerita, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di situ mereka pun melakukan adegan yang direncanakan di kamar mandi tadi. Alamak, kepesing. Ditambah lagi, Mahiru di situ bersedia mengabulkan semuanya yang diinginkan oleh Amane. Tentu Amane jujur kalau dia sangat menginginkannya. Namun takut jika hal itu terjadi, itu membuat mereka keteteran. Sebab di umurnya yang saat ini, ia masih belum bisa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan mereka. Sebab Amane ingin menjalani hidup bersama Mahiru bahagia selamanya. Nah, karena Amane mencintainya begitu dalam dan memperlakukannya dengan baik, itulah alasan kenapa Mahiru sangat mencintai Amane. Dan mereka pun akan menjaga hal itu sampai waktu itu pun tiba. Tapi Amane ingin lebih lama menyentuh Mahiru nih. Dan begitulah malam yang indah terjadi di antara mereka berdua. Alamak, kepesing. Singkat cerita, keesokan harinya, Amane dikejutkan oleh sarapan yang dibuatkan oleh Mahiru yang begitu nikmat. Namun kita dibuat salvok nih dengan bekas merah di leher Mahiru loh. Yang ternyata kemarin Amane lepas kendali. Woi, ini harus ditutup segera sih. Tapi di pagi hari itu Amane senang karena bau mereka berada di pasangannya. Singkat cerita, ketika kedua orang tua Amane datang menjenguk mereka, sang ibu sangat excited nih karena bertemu lagi dengan Mahiru, anak kesayangannya. Mungkin ini adalah hari keberuntungan mereka karena kedua orang tua Amane bisa libur di waktu yang sama. Kemudian sang ibu meminta izin kepada Amane untuk mengajak Mahiru jalan-jalan. Lah terus ayah gimana? Ya tentu, sang ayah ingin membicarakan sesuatu kepada Amane. Singkat cerita, di balkon apartemen, obrolan lelaki untuk lelaki pun dimulai. Sang ayah bilang kalau sebenarnya ibunya itu gampang kesepian. Jadi semenjak Amane jauh dari mereka berdua, ibunya sering sedih. Namun Amane heran kenapa itu tidak terlihat. Itu karena ibunya adalah orang dewasa yang bisa mengontrol diri dan ingin anaknya itu bisa mandiri juga. Dan sebagai orang tua, yang terpenting adalah Amane bisa hidup sehat dan bahagia. Lalu sang ayah pun ingin menyampaikan satu hal penting, yaitu jangan khawatir soal biaya. Karena sang ayah sudah melihat komitmen mereka berdua untuk menuju ke jenjang yang lebih serius.
Terlebih lagi, ayahnya melihat sifat Amane yang sama seperti dirinya, yaitu pantang menyerah dan terus berusaha. Dan ayah juga paham kalau Amane sudah memikirkan masa depan Mahiro. Tentu Amane tidak mungkin menghadapi semua masalah ini cuma bermodalkan cinta. Dan itulah sifat seorang lelaki. Dan sang ayah juga menyuruh Amane untuk tidak membuat Mahiro menunggu lama. Sebab bagi seorang wanita, waktu adalah hal yang berharga. Dan perayaan pernikahan ini adalah hadiah besar terakhir yang bisa diberikan oleh kedua orang tuanya ini, supaya kedua putra dan putri mereka bisa membangun keluarga yang baru. Tentu jika mereka ingin mengurus acaranya sendiri, mereka tetap setuju kok. Tapi sebagai orang tua, ia ingin mewakili orang tua Mahiro juga, supaya mereka bisa terbantu. Karena dari dulu ayahnya melihat Amane ini tidak ingin dimanja dan sudah mandiri di umurnya yang masih dini. Dan soal hadiah apa yang ingin diberikan ke Mahiro, orang tuanya juga tidak ikut campur. Jadi Amane harus kerja part-time untuk mengumpulkan modal. バイトして軍資金貯めないとな。